Assalamualaikum. Ini adalah gemarintih seorang perempuan muda bernama Sinta, seorang tahanan yang menjadi korban kebejatan hingga mengandung di balik jeruji besi. Kakaknya, Bagus, seorang prajurit TNI yang gagah berani, dilalap murka dan melawan ketidakadilan dengan tangannya sendiri. Sebuah kisah yang syarat dengan amarah, perjuangan, dan pencarian keadilan yang mengguncang nurani. Sinta adalah seorang gadis berusia 25 tahun yang pesonanya memancar dari keanggunan khas perempuan Jawa. Kulitnya yang kuning langsat tampak bercahaya, rambut hitamnya yang lurus dan panjang selalu ia ikat rapi, dan sepasang mata bulatnya yang tajam menyimpan keteduhan yang menenangkan. Tubuhnya ramping, dengan lekuk alami yang membuat siapapun yang memandangnya akan terpikat. Kehidupan Sinta, sebelum badai menerpa, tampak sederhana dan biasa saja, layaknya perempuan muda lain di pinggiran Jakarta yang padat. Ia menjalani hari-harinya dengan semangat yang tak pernah padam, bekerja sebagai seorang staf administrasi di sebuah toko kelontong di kawasan Pasar Minggu. Di tengah kerasnya denyut nadi ibu kota, ia berjuang menghidupi dirinya sendiri. Namun, di balik senyumannya yang tulus dan keanggunannya yang bersahaja, Sinta menyimpan tekad baja untuk mengukir masa depan yang lebih cerah, mungkin membuka sebuah warung kecil miliknya sendiri suatu hari nanti. Ia percaya bahwa kerja keras dan kejujuran adalah kunci. Namun, takdir memiliki rencana lain, sebuah rencana kelam yang tak pernah ia bayangkan. Kehidupan Sinta yang semula damai dan penuh harapan seketika berubah menjadi mimpi buruk ketika ia terseret dalam sebuah masalah hukum yang rumit. Sebuah kesalahpahaman dalam transaksi di tempat kerjanya, yang diperparah oleh tuduhan palsu dari pihak yang lebih berkuasa, membuatnya divonis bersalah. Ia dituduh melakukan penggelapan dana dan harus menghadapi kenyataan pahit, menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Cendana, sebuah lapas wanita yang terkenal keras di pinggiran Jakarta. Suasana sel tahanan yang dingin, pengap, dan penuh permusuhan adalah dunia yang sama sekali asing baginya. Ia, yang sebelumnya bebas menghirup udara Jakarta di pagi hari, kini harus beradaptasi dengan dinding-dinding kusam berlumut yang menjadi batas dunianya. Kehidupan di dalam lapas Cendana adalah sebuah neraka di bumi, tempat di mana ia harus menghadapi tekanan fisik dan mental setiap detiknya. Meski begitu, Sinta tetap berusaha bertahan. Dalam kesendiriannya di sudut sel yang sempit, ia sering merenung, memikirkan betapa cepatnya hidup bisa berbalik arah. Rasa takut, cemas, dan kesedihan yang mendalam terus menghantuinya, tetapi ia memaksa dirinya untuk tegar. Di balik wajah cantiknya yang kini sering tampak kosong, tersembunyi kepiluan yang tak terperi. Ia tahu, hidup di lapas bukan hanya tentang bertahan dari rutinitas yang membosankan, tetapi juga tentang melindungi diri dari ancaman yang selalu mengintai di setiap sudut gelap. Sinta tidak pernah menyangka bahwa cobaan yang jauh lebih besar dan lebih keji masih menantinya di dalam tempat yang seharusnya menjadi lembaga pembinaan, namun justru menjadi awal dari tragedi yang akan menghancurkan hidupnya selamanya. Di balik dinding-dinding tebal lapas Cendana, Sinta berhadapan dengan kenyataan yang 1000 kali lebih keras dari yang pernah ia bayangkan. Hidup di sini adalah ujian mental dan fisik yang tak pernah ia persiapkan. Sel sempit yang ia tinggali terasa pengap, hanya berisi sebuah ranjang besi berkarat dengan kasur tipis yang sudah lapuk dan berbau apek. Setiap malam, suara teriakan para tahanan lain menggema di lorong-lorong gelap, menambah suasana mencekam yang terus menghantui tidurnya. Sinta berusaha keras menjalani rutinitas yang monoton di tengah keterbatasan, mencoba menghindari konflik dengan tahanan lain yang beberapa di antaranya menatapnya dengan pandangan penuh curiga dan iri. Namun, ancaman tidak hanya datang dari sesama tahanan. Lingkungan ini dipenuhi tekanan dan intimidasi dari pihak yang seharusnya menjaga keamanan, tetapi justru menjadi predator terbesar baginya. Nasib buruk itu datang dalam wujud seorang sipir bernama Jati. Pria paruh baya itu sejak awal menunjukkan gelagat aneh. Awalnya, ia sering memanggil Sinta dengan alasan-alasan sepele,
seperti memberinya tugas tambahan membersihkan ruang jaga atau memintanya membantu mengurus administrasi ringan. Namun, di balik sikapnya yang seolah-olah ramah, tersimpan niat jahat yang perlahan mulai ia tunjukkan. Tatapan matanya selalu terasa lengket dan tidak sopan, seringkali membuat Sinta merasa tidak nyaman. Sinta mencoba menjaga jarak, menolak dengan halus setiap kali Jati mencoba memulai percakapan yang terlalu pribadi. Tetapi sebagai seorang tahanan, ia tidak memiliki banyak pilihan. Menolak perintah seorang sipir bisa berarti masalah besar. Hingga pada suatu malam yang kelam, ketika hujan deras mengguyur Jakarta dan suara guntur meredam suara-suara di dalam lapas, Jati menyalahgunakan kekuasaannya. Dengan dalih meminta bantuan di sebuah gudang arsip yang sepi, ia menjebak Sinta. Di dalam ruang sempit yang pengap itu, di antara tumpukan berkas-berkas tua, Sinta menjadi korban pelecehan yang keji. Ia tidak berdaya melawan kekuatan dan otoritas pria itu. Jeritannya tertahan, tenggelam oleh suara hujan dan rasa takut yang melumpuhkan. Malam itu tidak hanya merenggut harga dirinya, tetapi juga meninggalkan luka batin yang tak akan pernah terhapuskan. Hari-hari berikutnya terasa lebih berat bagi Sinta. Ia tidak hanya harus menghadapi trauma yang membekas, tetapi juga menanggung konsekuensi dari perbuatan keji itu. Beberapa minggu kemudian, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Rahasia yang selama ini ia coba kubur dalam-dalam mulai terungkap. Perubahan fisiknya menjadi bahan pembicaraan di antara para tahanan. Sementara ia sendiri hanya bisa diam, menahan rasa malu, jijik, dan takut yang berkecamuk. Sinta merasa terperangkap, tidak hanya oleh dinding-dinding lapas, tetapi juga oleh kehamilan yang tidak pernah ia inginkan. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, ia bertanya-tanya pada Tuhan, mengapa hidupnya harus berakhir seperti ini. Namun, di tengah kepedihan yang tak berujung itu, ia tahu bahwa ia harus bertahan, meskipun dunia seakan terus memberinya cobaan yang tak berkesudahan. Setelah malam kelam yang merenggut segalanya, Sinta hidup dalam bayang-bayang rasa takut dan trauma yang mendalam. Ia tidak pernah menceritakan kepada siapapun apa yang telah terjadi. Tidak kepada sesama tahanan yang mungkin akan mencemoohnya, tidak pula kepada petugas lain yang mungkin tidak akan pernah mempercayainya. Setiap kali ia melihat wajah bejat Jati yang berjalan di koridor dengan lagak berkuasa, tubuhnya gemetar dan hatinya dipenuhi rasa marah yang bercampur dengan ketidakberdayaan yang menyesakkan. Namun, Sinta memilih untuk bungkam. Ia tahu, berbicara hanya akan membuat keadaannya semakin sulit. Siapa yang akan percaya pada seorang narapidana seperti dirinya? Ia hanyalah seorang perempuan muda yang dianggap tidak lebih dari sebuah nomor registrasi di balik jeruji. Maka, Sinta menyimpan luka itu seorang diri, membiarkan rasa sakit dan penghinaan menggerogoti jiwanya perlahan-lahan. Namun, sekeras apapun Sinta mencoba menyembunyikan kebenaran, tubuhnya mulai mengkhianatinya. Minggu demi minggu berlalu, perubahan pada dirinya mulai terlihat jelas. Perutnya yang semula rata kini perlahan membuncit, dan rasa mual yang sering datang di pagi hari semakin sulit ia sembunyikan. Tahanan lain mulai memperhatikan perubahan itu. Beberapa di antaranya berbisik-bisik di sudut-sudut sel, melontarkan komentar sinis dan tatapan menghakimi. Sinta hamil? Sama siapa? Bisikan-bisikan itu seperti belati tajam yang menusuk batinnya setiap kali ia mendengarnya. Sinta hanya bisa menunduk, menghindari tatapan mereka, dan berharap waktu bisa berhenti sejenak agar ia bisa bernapas tanpa merasa dihakimi. Tetapi seiring berjalannya waktu, rahasia itu tidak bisa lagi ia sembunyikan. Tubuhnya menjadi bukti hidup dari tragedi yang telah menimpanya. Ketika akhirnya kabar kehamilannya menyebar ke seluruh blok, Sinta tidak punya pilihan selain menghadapi kenyataan yang semakin pahit. Ia menjadi bahan gunjingan tidak hanya di antara para tahanan, tetapi juga petugas lapas lainnya. Sebagian memandangnya dengan iba,
Tetapi lebih banyak yang mencemoohnya, menganggap kehamilannya sebagai aib yang ia ciptakan sendiri. Sinta hanya bisa diam, menelan semua hinaan dan gosip yang mengelilinginya seperti badai. Namun, di dalam hatinya, ia merasa marah. Marah pada jati yang telah menghancurkan hidupnya. Marah pada sistem yang gagal melindunginya. Dan marah pada dirinya sendiri karena merasa begitu lemah dan tidak berdaya. Luka itu tetap ia simpan rapat-rapat, tetapi kini luka itu semakin dalam, seolah menjadi jurang gelap yang siap menelannya hidup-hidup. Sinta tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tetapi meskipun ia merasa hancur, di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ia berjanji pada dirinya sendiri dan pada janin yang tak berdosa di dalam rahimnya untuk bertahan. Entah bagaimana caranya. Bagus adalah seorang prajurit TNI dari Satuan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad. Tubuhnya tegap, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Sebagai seorang kakak, ia selalu menganggap Sinta, adiknya yang 10 tahun lebih muda, sebagai tanggung jawabnya yang paling besar. Sejak kecil, Bagus selalu menjadi pelindung Sinta, terutama setelah mereka kehilangan ayah mereka saat Sinta masih remaja. Bagi Bagus, Sinta bukan hanya seorang adik, tetapi juga simbol dari keluarga yang harus ia jaga dengan segenap jiwa dan raganya. Ia teringat janjinya di depan pusara sang ayah, bahwa ia tidak akan pernah membiarkan apapun menyakiti Sinta. Ketika Bagus mendengar kabar bahwa Sinta tidak hanya ditahan di sebuah lapas, tetapi juga menjadi korban pelecehan hingga hamil, dunianya seolah runtuh. Hatinya terbakar oleh amarah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa gagal sebagai seorang kakak, gagal melindungi satu-satunya permata keluarga yang ia miliki. Namun, rasa kecewa yang mendalam itu segera berubah menjadi tekad yang membara. Ia tidak akan tinggal diam. Tidak ada seorang pun yang berhak menyakiti adiknya dan lolos begitu saja. Kabar itu datang dari bibi mereka yang sempat mengunjungi Sinta di lapas. Sang bibi, dengan suara bergetar dan isak tangis, menceritakan kondisi Sinta yang rapuh dan trauma, ditambah dengan kehamilan yang tidak diinginkan. Mendengar cerita itu, Bagus langsung merasa darahnya mendidih hingga ke ubun-ubun. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang yang seharusnya berada di posisi melindungi tahanan justru merusak kehormatan seorang perempuan tak berdaya seperti Sinta. Tanpa membuang waktu, setelah mendapatkan informasi lebih lanjut tentang lokasi lapas Cendana, Bagus segera memutuskan untuk bertindak. Baginya, ini bukan hanya tentang melindungi Sinta, tetapi juga tentang menegakkan keadilan dengan caranya sendiri, keadilan yang mungkin tidak akan pernah diberikan oleh sistem yang korup. Bagus, dengan seragam lorengnya yang rapi, melangkah keluar dari rumah dinasnya dengan wajah yang dipenuhi ketegasan dan amarah yang mendidih. Ia langsung menuju lapas tempat Sinta ditahan. Pikirannya hanya dipenuhi oleh hasrat untuk membalas perbuatan pelaku yang telah menghancurkan hidup adiknya. Di dalam hati, ia sudah bersumpah bahwa orang yang bertanggung jawab atas penderitaan Sinta tidak akan bisa lolos begitu saja. Sebagai seorang tentara, Bagus tahu bahwa ia terikat oleh hukum dan disiplin militer. Tetapi sebagai seorang kakak, ia tidak peduli. Ketika sudah menyangkut keluarganya, terutama Sinta, Bagus rela mempertaruhkan segalanya, karirnya, kebebasannya, bahkan nyawanya sendiri, untuk membalaskan dendam atas penderitaan yang telah ditimpakan kepada adiknya. Dalam benaknya, hanya ada satu hal yang bergema, pelaku harus membayar mahal atas perbuatannya. Bagus melangkah keluar dari rumah dengan kemarahan yang hampir tidak bisa ia kendalikan. Seragam militernya yang rapi melekat di tubuhnya, menandakan otoritas dan tanggung jawab yang selama ini ia emban sebagai prajurit negara. Namun, kali ini, ia tidak sedang dalam misi resmi. Kali ini, ia melangkah sebagai seorang kakak yang hatinya tercabik-cabik oleh amarah atas penderitaan adiknya. Langkah Bagus cepat namun tegas,
Setiap hentakan sepatunya di aspal seolah menyalurkan tekadnya untuk menuntut keadilan. Ia tidak bisa berhenti memikirkan Sinta, adik kecilnya yang selalu ia lindungi, yang kini harus menghadapi tragedi yang begitu kejam sendirian di dalam sel yang dingin. Di dalam hati, ia bersumpah, siapapun pelakunya, ia akan menanggung akibatnya, dan Bagus akan memastikan hal itu terjadi. Di sepanjang perjalanan menuju lapas, menyusuri jalanan Jakarta yang macet, Bagus berusaha menenangkan pikirannya, tetapi itu mustahil. Bayangan tentang Sinta yang kini hancur, tidak hanya secara fisik tetapi juga emosional, membuat darahnya semakin mendidih. Bagaimana mungkin seseorang yang bertugas menjaga keamanan berani menyalahgunakan kekuasaannya untuk menyakiti perempuan tak berdaya? Bagus tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia terus menggenggam erat kemudi mobil jeepnya, rahangnya mengeras, dan napasnya berat, mencerminkan gejolak emosinya yang tak terkendali. Sesekali ia meremas setir dengan kuat, seolah-olah itu dapat meredakan amarah yang membara di dalam dadanya. Namun tidak ada yang bisa meredakan kemarahannya, kecuali keadilan yang ia definisikan sendiri. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang Sinta, tetapi juga tentang melawan ketidakadilan busuk yang telah mengakar. Mendekati gerbang lapas Cendana, Bagus mulai memikirkan langkah-langkah yang harus ia ambil. Sebagai seorang prajurit, ia tahu bahwa tindakannya harus terukur. Tetapi sebagai seorang kakak, emosinya memanggilnya untuk bertindak lebih dari sekadar kata-kata. Ia ingin mendengar langsung penjelasan dari pihak lapas, ingin memastikan bahwa pelaku kejahatan ini bertanggung jawab. Namun, jauh di dalam hatinya, ia sadar bahwa kata-kata mungkin tidak akan pernah cukup. Bagus merasakan konflik di dalam dirinya, antara disiplin seorang tentara dan amarah seorang kakak yang tidak bisa menerima ketidakadilan ini. Ketika mobilnya semakin mendekati lapas, tekadnya semakin bulat. Hari ini, ia akan mulai menuntut jawaban atas apa yang terjadi pada Sinta. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Sesampainya di lapas Cendana, Bagus melangkah masuk dengan langkah tegas. Tubuhnya tegap dalam balutan seragam militernya, mencerminkan otoritas dan kekuatan. Tatapan matanya tajam, penuh dengan amarah yang sudah tidak bisa ia bendung lagi. Para petugas lapas yang berjaga di gerbang utama mencoba menghentikannya, menanyakan keperluannya dengan sopan namun waspada. Tapi Bagus tidak peduli. Dengan nada dingin namun penuh wibawa, ia meminta untuk bertemu dengan kepala lapas. Namun di balik ketenangan yang ia paksakan, ada bara api yang siap meledak kapan saja. Ketika akhirnya ia berhasil masuk ke dalam area kantor, Bagus langsung mencari tahu siapa pelaku yang telah menghancurkan hidup adiknya. Ia tidak butuh banyak waktu untuk mendapatkan informasi itu. Nama dan wajah Jati sudah ia ketahui dari bibinya. Dan kini, hanya ada satu hal di pikirannya, menghadapi pelaku itu secara langsung. Bagus menemui Jati di salah satu ruang penjagaan. Pria itu, yang awalnya tampak santai sambil menyeruput kopi, langsung berubah pucat pasi ketika melihat seorang prajurit Kostrad berdiri menjulang di hadapannya. Tanpa banyak bicara, Bagus melangkah mendekat. Tubuhnya yang tegap dan sorot matanya yang menusuk membuat Jati mundur beberapa langkah. "Kau yang melakukannya, kan?" Suara Bagus rendah, tetapi penuh dengan ancaman yang mematikan. Jati mencoba menyangkal, tergagap, "Maksud Bapak apa?" "Saya tidak mengerti." Tetapi sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Bagus sudah melayangkan pukulan keras ke wajahnya. Pria itu terjatuh, kursi di belakangnya terguling. Tapi Bagus tidak berhenti. Ia menghajar Jati habis-habisan, melampiaskan seluruh amarah dan rasa sakit yang ia rasakan untuk adiknya. Setiap pukulan yang ia layangkan adalah bentuk kemarahan seorang kakak yang tidak bisa menerima ketidakadilan yang menimpa keluarganya.
Keributan itu menarik perhatian petugas lain yang segera berusaha melerai. Namun, Bagus, dengan tubuhnya yang terlatih sebagai prajurit, tidak mudah dihentikan. Ia mencengkeram kerah Jati, matanya penuh dengan kemarahan yang membara. "Kamu pikir kamu bisa lolos setelah menghancurkan hidup adik saya?" teriaknya dengan suara yang menggema di ruangan itu. Jati hampir kehilangan kesadaran, tetapi Bagus tidak peduli. Ia ingin pelaku itu merasakan penderitaan yang sama seperti yang dirasakan oleh Sinta. Suasana menjadi kacau. Petugas lain berteriak dan mencoba menarik Bagus menjauh. Namun, Bagus tidak peduli pada apapun di sekitarnya. Baginya, ini adalah tentang keadilan, tentang membalas dendam untuk adiknya yang telah dihancurkan oleh pria yang kini terkapar tak berdaya di hadapannya. Pertarungan di dalam lapas cendana pecah dengan hebat, menjadi titik ledakan dari amarah yang Bagus pendam sejak ia mendengar kabar tragis tentang adiknya. Bagus, dengan pengalaman dan pelatihannya sebagai seorang prajurit TNI, bergerak dengan efisiensi yang mematikan. Setiap pukulan yang ia layangkan menghantam dengan presisi, membuat Jati tak mampu melawan. Pria itu berusaha melindungi dirinya, tetapi Bagus jauh lebih cepat, lebih kuat, dan lebih terlatih. Dalam hitungan detik, Jati tersungkur ke lantai, wajahnya memar dan tubuhnya gemetar ketakutan. "Kamu pikir kamu bisa menghancurkan hidup adik saya dan lolos begitu saja?" Suara Bagus menggelegar, penuh dengan kemarahan yang membakar setiap kata yang ia ucapkan. Ia tidak peduli siapa yang melihat atau apa konsekuensi dari tindakannya. Yang ada di pikirannya hanyalah membalas dendam untuk adiknya yang telah dirampas martabatnya. Suasana di lapas berubah menjadi kacau balau. Para tahanan yang berada di sel-sel mereka, mendengar keributan itu, mulai berteriak-teriak. Beberapa memukul-mukul jeruji besi sambil menyemangati Bagus. Seolah-olah ini adalah pertunjukan yang telah lama mereka tunggu-tunggu, sebuah pembalasan atas kesewenang-wenangan yang sering mereka saksikan. Sebagian lainnya hanya terdiam, menyaksikan seorang prajurit yang gagah berani melawan ketidakadilan di tempat yang penuh dengan ketidakbenaran. Para petugas lapas lain yang mencoba melerai justru kewalahan menghadapi Bagus. Tubuhnya yang besar dan kuat, ditambah dengan kemarahan yang membara, membuatnya sulit dihentikan. Ia terus menghajar Jati tanpa henti, seolah-olah setiap pukulan adalah luapan dari rasa sakit dan frustrasi yang selama ini ia pendam. Ketika Jati mencoba merangkak menjauh, Bagus menangkapnya dengan cepat, menarik kerah bajunya, dan mencekiknya dengan tangan yang kokoh. Wajah Jati memerah, napasnya tersengal-sengal, dan matanya melotot ketakutan. Di tengah kekacauan itu, kepala lapas dan petugas-petugas senior lainnya akhirnya datang, berusaha menghentikan Bagus sebelum semuanya terlambat. Namun, Bagus sudah berada di puncak amarahnya. Ia tidak peduli pada teriakan untuk berhenti atau ancaman dari petugas lain. Baginya, pria yang kini hampir tak sadarkan diri di tangannya pantas mendapatkan semua ini. "Kamu tidak tahu apa artinya kehilangan kehormatan seseorang," ujar Bagus dengan suara rendah namun penuh ancaman, sebelum akhirnya ia melepaskan cengkeramannya dan mendorong Jati hingga terkapar di lantai. Jati nyaris tak bergerak, sementara suasana di lapas menjadi semakin ricuh. Para tahanan terus berteriak. Petugas berlarian mencoba mengendalikan situasi. Dan Bagus berdiri di tengah-tengah kekacauan itu, napasnya terengah-engah, tubuhnya masih diliputi kemarahan. Hari itu, lapas cendana tidak hanya menjadi tempat penahanan, tetapi juga medan perang kecil di mana Bagus, seorang kakak yang murka, menunjukkan bahwa keadilan terkadang bukan soal aturan, tetapi soal keberanian untuk melawan. Keributan yang dimulai oleh Bagus dengan menghajar Jati menjalar dengan cepat, menciptakan kekacauan besar di seluruh area lapas. Jeritan dan suara benturan terdengar menggema di sepanjang lorong-lorong sempit. Para narapidana, yang awalnya hanya menjadi saksi,
mulai tersulut emosinya. Bisikan tentang apa yang telah terjadi pada Sinta, bagaimana seorang sipir tega melecehkan seorang perempuan tak berdaya hingga hamil, membakar amarah para tahanan. Mereka yang selama ini hidup dalam tekanan dan ketidakadilan merasa inilah saatnya untuk meluapkan frustrasi mereka. Dari dalam sel, suara teriakan dan pukulan pada jeruji besi semakin keras. Beberapa dari mereka mulai menggoyang-goyangkan pintu sel dengan penuh amarah, membuat situasi menjadi jauh lebih tegang. Petugas lapas lain yang berada di lokasi berlarian mencoba mengendalikan situasi. Mereka berusaha menenangkan Bagus yang masih berdiri dengan tubuh penuh amarah di atas jati yang terkapar tak berdaya. Namun, upaya mereka terhalang oleh suara gaduh dari para tahanan yang terus bertambah liar. Para narapidana mulai melemparkan benda-benda kecil yang ada di sel mereka, seperti piring plastik, botol air, atau bahkan sepatu ke arah petugas. Suasana semakin tak terkendali ketika beberapa tahanan dari blok lain yang mengetahui situasi mulai berteriak mendukung Bagus. "Dia pantas dihukum! Dia pengkhianat!" teriak salah satu tahanan perempuan, suaranya menggema keras di dinding lapas. Dukungan terhadap Bagus ini tak hanya datang dari para tahanan perempuan, tetapi juga dari blok narapidana laki-laki yang merasa bahwa tindakan Jati adalah lambang dari ketidakadilan yang selama ini mereka alami. Kepala lapas segera memerintahkan tambahan petugas untuk turun tangan, tetapi situasi sudah terlalu kacau. Kericuhan ini bukan lagi soal Bagus dan Jati. Ini telah berubah menjadi pemberontakan kecil di dalam penjara. Para narapidana yang selama ini hidup dalam ketertekanan melihat momen ini sebagai bentuk perlawanan terhadap petugas yang mereka anggap sebagai simbol penindasan. Ketegangan antara narapidana dan petugas semakin meningkat. Beberapa petugas mulai kehilangan kendali, menggunakan tongkat untuk mencoba menenangkan tahanan yang memberontak, tetapi hal itu justru memperburuk keadaan. Di tengah semua kekacauan ini, Bagus berdiri tegap, napasnya berat, matanya masih berkilat penuh amarah. Ia tidak berniat memulai kerusuhan sebesar ini, tetapi apa yang terjadi pada Sinta adalah bukti nyata dari kebobrokan sistem di tempat itu. Dan kini, lapas tersebut telah berubah menjadi medan pertarungan antara mereka yang berjuang melawan ketidakadilan dan mereka yang mencoba mempertahankan kendali atas sistem yang busuk. Setelah kericuhan besar yang mengguncang lapas, akhirnya petugas tambahan dengan bantuan aparat kepolisian berhasil mengendalikan situasi. Bagus, dengan tubuh yang masih berdiri tegap dan napas yang berat, tidak melawan ketika beberapa petugas dan polisi datang untuk menangkapnya. Ia tahu, tindakan yang ia lakukan dianggap melanggar hukum, main hakim sendiri di tempat yang seharusnya diatur oleh aturan resmi. Namun, Bagus tidak menyesal sedikit pun. Ia telah melampiaskan kemarahannya kepada pria yang telah menghancurkan hidup adiknya, dan baginya, itu adalah hal yang benar. Saat borgol dingin dipasang di pergelangan tangannya, Bagus hanya mendongak, tanpa ada rasa takut di wajahnya. Ia adalah seorang prajurit, seorang kakak yang telah berjuang untuk keluarganya, dan tidak ada penyesalan di hatinya. Namun, ia sadar bahwa ini baru permulaan dari perjuangan panjang yang akan ia hadapi. Berita tentang kericuhan di lapas Cendana segera menyebar luas seperti api. Insiden itu menarik perhatian berbagai pihak, termasuk media, aktivis HAM, dan masyarakat luas. Ketika latar belakang kericuhan ini terungkap, pelecehan yang dilakukan seorang sipir terhadap tahanan perempuan bernama Sinta, publik mulai bereaksi dengan kemarahan yang sama seperti yang dirasakan Bagus. Banyak yang mengutuk tindakan Jati, menyebutnya sebagai bukti nyata dari penyalahgunaan kekuasaan di institusi yang seharusnya menjaga hukum dan keadilan. Kasus ini tidak hanya menjadi perbincangan nasional, tetapi juga memicu desakan dari berbagai kelompok untuk membuka penyelidikan mendalam terhadap apa yang sebenarnya terjadi di dalam lapas tersebut. Nama Bagus, yang awalnya hanya dikenal sebagai prajurit biasa, kini menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan.
Seorang kakak yang rela mempertaruhkan segalanya demi membela kehormatan keluarganya. Namun, bagi Bagus, perhatian publik dan simpati yang mulai bermunculan tidak menghilangkan konsekuensi dari tindakannya. Ia kini ditahan, menunggu proses hukum atas apa yang telah ia lakukan. Meski begitu, ia tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Saat berada di dalam sel penahanan, Bagus hanya memikirkan satu hal, Sinta. Bagaimana kondisi adiknya sekarang? Apakah ia mendapatkan perlindungan yang layak setelah semua ini terjadi? Bagus tahu ia telah melangkah melampaui batas hukum. Tetapi sebagai seorang kakak, ia percaya tindakannya adalah sesuatu yang benar. Ia tidak takut pada hukuman yang mungkin akan ia terima, karena baginya, keadilan untuk Sinta jauh lebih penting daripada kebebasannya sendiri. Di dalam hati, Bagus hanya berharap bahwa tindakan nekatnya tidak sia-sia, dan bahwa ini adalah awal dari perubahan yang lebih besar, baik untuk adiknya maupun untuk semua korban ketidakadilan seperti Sinta. Setelah insiden menghebohkan di Lapas Cendana, kasus Sinta dengan cepat menjadi bahan perbincangan di seluruh negeri. Media-media besar memuat berita tentang pelecehan yang dialami Sinta, dipadukan dengan kisah dramatis tentang kemarahan Bagus yang berujung pada kericuhan besar. Foto-foto Sinta yang terlihat lemah di balik jeruji serta gambar Bagus yang ditahan dengan wajah tegas menjadi simbol dari perjuangan melawan ketidakadilan. Aktivis HAM mulai bersuara lantang, mendesak pemerintah untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap lapas tersebut. Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas, tidak hanya terhadap pelaku pelecehan, tetapi juga terhadap sistem yang memungkinkan tindakan semacam itu terjadi. Kasus ini membuka mata publik bahwa di balik dinding-dinding penjara, ada banyak cerita kelam yang selama ini tersembunyi. Bagus, meski kini berada di balik jeruji sebagai tahanan, tetap menjadi sosok yang berani dan tidak gentar. Ia tahu bahwa apa yang telah ia lakukan dianggap melanggar hukum, tetapi baginya, itu adalah harga yang pantas untuk keadilan adiknya. Melalui pengacaranya, Bagus menyampaikan tuntutannya dengan tegas, pelaku pelecehan terhadap Sinta harus dihukum seberat-beratnya, dan sistem di lapas harus dibenahi agar tidak ada lagi kasus serupa di masa depan. Bagus juga terus memikirkan Sinta, memastikan bahwa adiknya mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak selama proses hukum ini berlangsung. Meski tubuhnya terkurung, semangat Bagus tidak pernah padam. Ia menjadikan kasus ini sebagai perjuangan pribadinya, tidak hanya untuk Sinta, tetapi juga untuk semua perempuan yang menjadi korban pelecehan dan ketidakadilan. Desakan dari masyarakat dan tekanan dari media akhirnya memaksa pihak berwenang untuk bertindak lebih serius. Investigasi besar-besaran diluncurkan, dan hasilnya mengejutkan. Pelecehan terhadap tahanan perempuan bukanlah kasus tunggal di Lapas Cendana. Beberapa petugas lain juga terungkap menyalahgunakan kekuasaannya, dan sistem pengawasan yang lemah dianggap sebagai akar dari semua masalah ini. Jati, pelaku utama yang melecehkan Sinta, akhirnya ditahan dan diseret ke pengadilan, menghadapi hukuman berat atas perbuatannya. Sementara itu, kasus Bagus menjadi perdebatan publik. Banyak yang menganggapnya sebagai pahlawan yang berani melawan ketidakadilan, meskipun tindakannya melanggar hukum. Di tengah kontroversi ini, satu hal menjadi jelas, perjuangan Bagus dan Sinta telah membuka jalan bagi perubahan besar, membongkar kebobrokan sistem, dan memberikan harapan bagi mereka yang selama ini